Tahun 1998, Desa Danasari masih menjadi desa pertanian yang tenang di kaki perbukitan Jawa Tengah. Jalan desa sebagian besar masih berupa tanah berbatu yang berubah licin ketika hujan turun. Sawah membentang di hampir setiap sisi desa, dipenuhi tanaman padi yang bergoyang tertiup angin. Di pagi hari, suara ayam berkokok bersahut-sahutan dengan bunyi lesung yang ditumbuk ibu-ibu untuk menyiapkan beras. Belum banyak rumah yang memiliki televisi. Radio menjadi sumber berita utama, sementara listrik sering padam menjelang malam. Sebagian besar warga desa Danasari hidup dari bertani. Ada yang memiliki sawah sendiri, ada pula yang menjadi buruh tani. Kehidupan mereka sederhana. Pagi berangkat ke sawah membawa cangkul, siang beristirahat di gubuk kecil, lalu sore pulang sebelum azan maghrib berkumandang. Di antara para pemuda desa, nama Jaka cukup dikenal. Usianya 25 tahun. Tubuhnya tegap karena terbiasa bekerja sejak kecil. Kulitnya gelap terbakar matahari, tetapi wajahnya selalu terlihat ramah. Hampir semua orang mengenalnya sebagai pemuda yang ringan tangan. Kalau ada tetangga yang sedang membangun rumah, Jaka datang membantu tanpa diminta. Kalau ada orang tua yang kesulitan membawa hasil panen, ia akan mengangkatnya sampai ke rumah. Jaka tinggal bersama kedua orang tuanya di sebuah rumah sederhana yang berdinding papan. Ayahnya, Pak Wiryo, sudah mulai sering mengeluh sakit pinggang sehingga sebagian besar pekerjaan sawah kini dikerjakan Jaka. Ibunya, Bu Sarmi, mengurus rumah sambil sesekali menjual hasil kebun ke pasar kecamatan. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Jaka sudah berada di sawah. Ia mencangkul pematang, membersihkan rumput liar, lalu mengatur aliran air ke petak-petak sawah. Baginya bekerja adalah kewajiban. Ia tidak pernah mengeluh meskipun hasil panen kadang tidak seberapa. Yang penting cukup buat makan, begitu kata-kata yang sering diucapkannya kepada ayahnya. Sifat itulah yang membuat banyak warga menyukainya. Namun tidak semua perjalanan hidup Jaka berjalan mulus. Hampir 2 tahun sebelumnya, ia pernah menjalin hubungan dengan seorang gadis bernama Ningsih. Ningsih merupakan anak dari keluarga pedagang beras di desa Danasari. Wajahnya cantik dan dikenal pandai berdandan. Banyak pemuda desa yang diam-diam menyukainya. Ketika akhirnya Ningsih berpacaran dengan Jaka, banyak orang menganggap mereka pasangan yang serasi. Pada awal hubungan, semuanya terlihat baik-baik saja. Ningsih sering mengantar bekal makan siang ke sawah. Ia juga sering membantu Bu Sarmi memasak ketika berkunjung ke rumah Jaka. Kedua keluarga bahkan sempat saling mengenal dengan cukup baik. Namun setelah beberapa bulan berlalu, sifat asli Ningsih mulai terlihat. Ia sangat mudah cemburu. Kalau Jaka berbicara dengan perempuan lain, meskipun hanya tetangga atau saudara jauh, Ningsih langsung marah. Suatu sore, saat Jaka membantu Bu Rini mengangkat karung gabah ke dalam rumahnya, Ningsih kebetulan lewat. Malam harinya, Ningsih mendatangi rumah Jaka dengan wajah kesal. "Aku lihat kamu ketawa-ketawa sama Bu Rini." Jaka menghela napas. "Itu cuma bantu angkat gabah." "Tapi kenapa harus lama di sana?" "Karena karungnya banyak." "Kamu bohong." Perdebatan kecil itu menjadi awal dari banyak pertengkaran berikutnya. Semakin lama hubungan mereka semakin tidak nyaman. Ningsih mulai mengatur hampir semua kegiatan Jaka. Ia melarang Jaka ikut ronda malam kalau ada perempuan muda yang ikut menyiapkan konsumsi. Ia marah ketika Jaka menghadiri hajatan tanpa mengajaknya. Bahkan suatu hari ia meminta Jaka berhenti membantu tetangga perempuan yang suaminya sedang merantau. Menurut Ningsih, semua perempuan berpotensi merebut Jaka darinya. Jaka berkali-kali mencoba menjelaskan, "Aku cuma bantu orang." Namun Ningsih tidak pernah mau mendengarkan. Setiap penjelasan selalu berubah menjadi pertengkaran panjang. Lama-kelamaan Jaka mulai merasa lelah. Ia merasa hidupnya seperti selalu diawasi. Kemana pergi harus memberi kabar.
Dengan siapa berbicara harus menjelaskan. Kalau terlambat pulang sedikit saja, Ningsih bisa datang ke rumah sambil menangis dan memarahi Jaka di depan keluarganya. Pak Wiryo pernah mencoba menenangkan keadaan. Kalau memang sering bertengkar, pikirkan lagi baik-baik. Ucapan ayahnya terus teringat dalam pikiran Jaka. Hingga akhirnya, suatu sore setelah kembali dari sawah, Jaka meminta Ningsih bertemu di bawah pohon beringin dekat balai desa. Wajah Ningsih terlihat penuh harapan. Ia mengira Jaka akan membicarakan rencana lamaran. Namun yang keluar justru kata-kata yang tidak pernah ingin didengarnya. Ningsih, kita sudahi saja hubungan ini. Seketika wajah Ningsih berubah pucat. Apa maksudmu? Aku sudah nggak sanggup terus begini. Aku salah apa? Kita terlalu sering bertengkar. Itu karena aku sayang sama kamu. Jaka menggeleng pelan. Sayang bukan berarti harus mengatur semua hidupku. Ningsih mulai menangis. Ada perempuan lain, ya? Nggak ada. Kamu bohong. Jaka memilih diam. Baginya keputusan itu sudah bulat. Ia tidak ingin melanjutkan hubungan yang setiap hari dipenuhi pertengkaran. Ningsih pulang sambil menangis. Sejak hari itu, ia tidak pernah lagi menyapa Jaka. Kalau bertemu di jalan, ia langsung membuang muka. Beberapa minggu kemudian, warga mulai melihat Jaka sering berbicara dengan seorang gadis dari desa sebelah bernama Rina. Mereka bertemu ketika sama-sama berjualan hasil panen di pasar kecamatan. Hubungan mereka belum serius. Namun kabar itu cepat menyebar. Tak butuh waktu lama hingga berita tersebut sampai ke telinga Ningsih. Amarah yang selama ini disimpannya meledak. Menurutnya, Jaka memang sudah memiliki perempuan lain sejak lama. Di dalam pikirannya, semua penjelasan Jaka saat memutuskan hubungan hanyalah kebohongan. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak. Beberapa tetangga bahkan mulai membicarakan kegagalan hubungan mereka. Meskipun tidak terang-terangan mengejek, bisikan-bisikan itu membuat Ningsih semakin malu. Suatu sore, Ningsih duduk di belakang rumah bersama teman dekatnya, Yati. Melihat wajah Ningsih yang terus murung, Yati mencoba bertanya, "Kamu masih kepikiran Jaka?" Ningsih mengangguk pelan. "Aku nggak terima dia ninggalin aku." Yati menatap sekeliling sebelum mendekat. "Aku tahu seseorang." "Seseorang siapa?" "Orang pintar." Ningsih mengangkat wajahnya. "Orang pintar." Yati mengangguk. "Di luar desa Danasari. Banyak orang datang ke sana kalau mau balas dendam." Ningsih terdiam cukup lama. Awalnya ia merasa ragu. Namun semakin ia membayangkan Jaka bersama perempuan lain, rasa sakit di dadanya berubah menjadi kebencian. Akhirnya ia menyetujui ajakan Yati. 2 malam kemudian, mereka berangkat diam-diam menggunakan sepeda menuju sebuah desa yang berjarak hampir 1 jam perjalanan. Di ujung desa itu berdiri sebuah rumah tua yang jauh dari permukiman. Pekarangannya dipenuhi pohon bambu yang tumbuh rapat. Suasananya sunyi. Hanya suara serangga malam yang terdengar dari balik semak. Yati mengetuk pintu perlahan. Tak lama kemudian muncul seorang lelaki tua berambut panjang dengan sorot mata tajam. Orang itu dikenal dengan sebutan Mbah Kromo. Ia mempersilakan mereka masuk. Ruangan di dalam rumah remang-remang. Asap kemenyan memenuhi udara. Di sudut ruangan terdapat tengkorak kambing, kendi tua, beberapa keris berkarat, serta botol-botol berisi cairan berwarna gelap. Mbah Kromo memandang Ningsih cukup lama. "Kamu datang membawa dendam." Ningsih terkejut. "Iya." Kepada laki-laki. Ningsih mengangguk perlahan. "Aku ingin dia merasakan penderitaan." Mbah Kromo tersenyum tipis. "Kalau begitu, ada caranya." Ia meminta foto Jaka. Lalu pakaian bekas yang pernah dipakai Jaka. Ningsih ternyata masih menyimpan sebuah kemeja milik mantan kekasihnya.
Mbah Kromo juga mengambil segenggam tanah kuburan, beberapa batang jarum, sebotol minyak hitam, serta selembar kain kafan kecil dari sebuah peti kayu tua. Aku akan membuat harga dirinya hancur. Sedikit demi sedikit tubuhnya akan membusuk dari bagian yang paling membuat seorang laki-laki merasa terhormat. Ningsih menelan ludah. Meskipun sempat merasa takut, kebenciannya jauh lebih besar. Malam Jumat Kliwon pun tiba. Di dalam ruangan yang hanya diterangi lampu minyak, Mbah Kromo mulai membacakan mantra sambil menusukkan jarum ke foto Jaka. Minyak hitam dituangkan ke atas pakaian bekas itu, kemudian tanah kuburan ditaburkan perlahan di atasnya. Angin di luar mendadak bertiup kencang. Api lampu minyak bergoyang tanpa henti. Mbah Kromo mengangkat kedua tangannya sambil mengucapkan mantra terakhir. Pada saat yang hampir bersamaan, di rumahnya di Desa Danasari, Jaka yang sedang tidur mendadak terbangun. Wajahnya meringis menahan sakit. Ia memegang bagian bawah tubuhnya dengan napas memburu. Rasa nyeri yang tajam muncul tiba-tiba, seolah ada sesuatu yang menusuk dari dalam. Astaga, kenapa ini? Gumamnya pelan. Di luar rumah, malam tetap sunyi. Tidak seorang pun mengetahui bahwa sejak detik itu, petaka telah mulai memasuki kehidupan Jaka. Pagi setelah malam Jumat Kliwon itu, Jaka terbangun dengan tubuh lemas. Rasa nyeri yang semalam hanya sesaat kini masih terasa di bagian bawah tubuhnya. Ia mengira dirinya hanya terlalu lelah karena beberapa hari terakhir bekerja lebih keras membantu ayahnya memperbaiki saluran irigasi sawah. Selesai salat subuh, Jaka masuk ke kamar mandi yang berada di belakang rumah. Saat membuka sarungnya, ia terkejut melihat ada luka kecil sebesar ujung jari di kulit kemaluannya. Warnanya kemerahan seperti lecet, tetapi tidak ada darah yang keluar. Kenapa bisa begini? Gumamnya pelan. Ia mencoba mengingat apakah dirinya pernah terbentur sesuatu ketika bekerja di sawah, tetapi tidak menemukan jawabannya. Karena merasa lukanya kecil, Jaka hanya membersihkannya menggunakan air hangat lalu mengoleskan salep yang biasa dipakai untuk luka ringan. Hari itu ia tetap berangkat ke sawah. Namun baru beberapa jam bekerja, rasa perih mulai muncul. Setiap kali bergerak atau membungkuk, luka itu terasa seperti disayat benda tajam. Pak Wiryo yang melihat anaknya beberapa kali meringis langsung bertanya, "Kamu kenapa, Kak?" "Enggak apa-apa, Pak. Cuma badan agak pegal." Jaka sengaja tidak menceritakan luka yang dialaminya. Ia merasa malu membicarakan bagian tubuh yang sangat pribadi. 3 hari berlalu. Bukannya membaik, luka itu justru semakin membesar. Kulit di sekitarnya mulai berubah menjadi kehitaman. Dari sela-sela luka keluar cairan kekuningan yang lengket dan berbau tidak sedap. Jaka mulai kesulitan berjalan. Saat malam tiba, rasa nyeri berubah menjadi denyutan yang membuatnya tidak bisa tidur nyenyak. Bu Sarmi akhirnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres ketika melihat cara berjalan anaknya. "Jaka, kamu sakit." Jaka hanya diam. Ibunya semakin curiga. "Ayo terus terang sama ibu." Dengan wajah menahan malu, Jaka akhirnya menceritakan semua yang dialaminya. Bu Sarmi langsung panik. Pagi harinya, ia meminta Pak Wiryo mengantar Jaka ke puskesmas kecamatan. Dokter yang bertugas memeriksa luka tersebut dengan teliti. Ia mengenakan sarung tangan lalu membersihkan bagian yang terluka. Dokter terlihat mengernyit. "Lukanya cukup aneh." Pak Wiryo langsung bertanya, "Maksudnya bagaimana, Dok?" "Kelihatannya seperti infeksi kulit, tapi penyebarannya tidak biasa." Dokter kemudian memberikan antibiotik, obat pereda nyeri, dan salep. "Minum obat ini sampai habis. Jaga kebersihan lukanya." Mereka pun pulang dengan sedikit harapan. Namun harapan itu tidak bertahan lama. 4 hari setelah mengonsumsi obat, luka tersebut justru semakin parah. Cairan yang keluar semakin banyak.
Bau busuk mulai tercium bahkan ketika Jaka berada beberapa meter dari orang lain. Jaka yang biasanya bekerja di sawah kini lebih banyak mengurung diri di rumah. Ia mulai merasa malu. Suatu sore, beberapa tetangga datang menjenguk. Namun belum sempat masuk ke dalam rumah, salah satu dari mereka menutup hidung. Baunya kok menyengat sekali. Kayak bangkai tikus. Mereka akhirnya hanya duduk sebentar lalu pamit pulang. Sejak hari itu semakin sedikit warga yang datang berkunjung. Sebagian mulai berbisik-bisik ketika melewati rumah Jaka. Apa jangan-jangan penyakit menular? Aku dengar lukanya makin parah. Jangan dekat-dekat dulu. Kabar itu menyebar dengan cepat ke seluruh desa Danasari. Anak-anak kecil bahkan mulai dilarang bermain di sekitar rumah Jaka. Pak Wiryo yang mendengar pembicaraan itu hanya bisa menundukkan kepala. Ia sedih melihat anaknya dijauhi oleh orang-orang yang dulu begitu akrab dengannya. Karena tidak ada perubahan, keluarga Jaka memutuskan membawanya ke rumah sakit di kota kabupaten. Perjalanan menggunakan bus memakan waktu hampir 2 jam. Sesampainya di rumah sakit, Jaka menjalani berbagai pemeriksaan. Darah diambil. Sampel cairan luka diperiksa. Dokter spesialis juga melakukan pemeriksaan lebih mendalam. Mereka menunggu hasil selama hampir 1 hari penuh. Ketika hasil pemeriksaan keluar, dokter memanggil keluarga Jaka. Hasil laboratorium tidak menunjukkan infeksi yang berat. Pak Wiryo tampak bingung. Tapi luka anak saya semakin membusuk. Dokter mengangguk. Itu yang membuat kami heran. Berarti penyakit apa, Dok? Kami belum bisa memastikan. Dokter mengganti obat yang sebelumnya diberikan. Selain antibiotik yang lebih kuat, Jaka juga mendapat obat anti jamur dan vitamin. Kita lihat perkembangannya seminggu lagi. Mereka pulang membawa sekantong obat. Selama beberapa hari pertama, Jaka berusaha meminum semuanya sesuai jadwal. Namun hasilnya nihil. Luka itu semakin menghitam. Daging di sekitarnya mulai terlihat rusak. Bau busuk menjadi semakin menyengat, hingga memenuhi kamar tempat Jaka beristirahat. Bu Sarmi hampir setiap hari mengganti spray karena cairan dari luka sering merembes mengenai kain. Setiap kali membersihkan luka anaknya, air mata Bu Sarmi tidak pernah berhenti mengalir. Kenapa bisa begini, Nak? Jaka hanya memejamkan mata menahan rasa sakit. Ia mulai kehilangan nafsu makan. Tubuhnya yang dulu kuat perlahan berubah kurus. Pipinya cekung. Matanya terlihat sayu. Pak Wiryo juga mulai jarang pergi ke sawah. Sebagian waktunya dihabiskan menemani anaknya. Panen tahun itu bahkan terbengkalai karena pikirannya tidak lagi tenang. Seminggu kemudian keadaan menjadi semakin buruk. Bau busuk dari tubuh Jaka mulai menyebar ke seluruh rumah. Beberapa tetangga yang melewati halaman rumah langsung menutup hidung. Ada yang memilih memutar jalan agar tidak melewati depan rumah Jaka. Di pos ronda, pembicaraan mengenai penyakit Jaka semakin ramai. Kalau dokter saja nggak tahu, berarti bukan penyakit biasa. Jangan-jangan kena kutukan. Aku dengar dulu dia pernah bikin sakit hati seseorang. Katanya mantan pacarnya marah besar waktu diputus. Semua itu masih berupa dugaan. Namun di desa kecil seperti Danasari, gosip lebih cepat menyebar daripada kenyataan. Semakin hari, semakin banyak warga percaya bahwa penderitaan Jaka berkaitan dengan hal gaib. Gangguan yang dialami Jaka ternyata tidak hanya terjadi saat siang. Setiap malam ia selalu mengalami mimpi yang sama. Dalam mimpinya, ia berdiri sendirian di tengah sawah yang dipenuhi kabut. Dari kejauhan muncul seorang perempuan berambut panjang menutupi hampir seluruh wajahnya. Perempuan itu mengenakan kebaya putih yang sudah kusam. Di tangannya terdapat seikat bunga yang layu dan hampir menghitam. Perempuan itu berjalan perlahan mendekati Jaka. Semakin dekat, terdengar suara tawanya. Tawa itu pelan, lalu berubah menjadi semakin keras.
Jaka mencoba mundur. Namun kedua kakinya terasa berat seperti terbenam di lumpur. Perempuan itu terus tertawa sambil mengangkat bunga layu ke depan wajah Jaka. Sesaat kemudian bunga-bunga itu berubah menjadi gumpalan hitam yang dipenuhi belatung. Jaka selalu terbangun sebelum perempuan itu benar-benar menyentuhnya. Tubuhnya basah oleh keringat. Napasnya memburu. Jantungnya berdetak sangat cepat. Mimpi itu datang hampir setiap malam. Tidak pernah berubah. Tidak pernah terlambat. Seolah ada seseorang yang sengaja mengirimkannya. Memasuki minggu ketiga, keadaan Jaka semakin memprihatinkan. Ia sudah tidak mampu berjalan jauh. Sebagian besar waktunya dihabiskan di atas dipan bambu di dalam kamar. Suatu pagi, Bu Sarmi pergi ke dapur menyiapkan bubur. Pak Wiryo sedang mengambil air di sumur belakang. Jaka yang merasa lukanya semakin gatal memutuskan membuka sendiri kain perban yang membungkus bagian bawah tubuhnya. Ia berharap luka itu mulai mengering. Namun yang dilihat justru membuat seluruh tubuhnya gemetar. Dari sela-sela luka yang menganga, sesuatu bergerak perlahan. Awalnya ia mengira hanya gumpalan nanah. Beberapa detik kemudian benda putih kecil itu merayap keluar. Seekor belatung. Lalu muncul satu lagi. Kemudian satu lagi. Belatung-belatung kecil itu keluar dari dalam luka yang masih menempel di tubuhnya. Mata Jaka membelalak. Tangannya langsung gemetar hebat. "Ibu!" Teriakannya membuat Pak Wiryo dan Bu Sarmi berlari masuk ke kamar. Begitu melihat keadaan luka Jaka, wajah keduanya langsung pucat. Bu Sarmi menjerit sambil mundur beberapa langkah. Pak Wiryo hanya mampu berdiri mematung dengan napas memburu. Beberapa hari sebelumnya dokter dengan tegas mengatakan bahwa luka Jaka bukan disebabkan oleh infeksi biasa. Namun kenyataan yang kini berada di depan mata sama sekali tidak masuk akal. Belatung-belatung itu terus merayap keluar sedikit demi sedikit dari luka yang semakin membusuk, seolah ada sesuatu yang hidup dan berkembang di dalam tubuh Jaka. Bab berikutnya akan membawa keluarga Jaka pada keyakinan bahwa penderitaan ini mungkin bukan lagi urusan dunia medis semata. Kabar tentang penyakit aneh yang diderita Jaka akhirnya menyebar ke seluruh desa Danasari. Hampir setiap orang membicarakannya. Ada yang merasa kasihan, ada yang takut, dan tidak sedikit yang mulai menghubungkannya dengan hal-hal gaib. Di teras rumah Pak Lurah, beberapa tetua desa sedang berkumpul selepas salat maghrib. Mereka membahas kondisi Jaka yang semakin memburuk meskipun sudah beberapa kali berobat ke rumah sakit. Pak Karto, lelaki berusia hampir 70 tahun yang dihormati warga karena kebijaksanaannya, menghela napas panjang. "Aku sudah dengar cerita dari Pak Wiryo." Salah seorang warga bertanya pelan. "Menurut Pak Karto, itu penyakit apa?" Pak Karto menggeleng. "Aku bukan dokter. Tapi kalau sudah diperiksa ke rumah sakit dan hasilnya seperti itu, mungkin ada baiknya mereka menemui Mbah Sumirah." Semua orang yang duduk di sana langsung saling berpandangan. Nama Mbah Sumirah memang tidak asing bagi warga desa Danasari. Ia tinggal seorang diri di sebuah rumah kayu sederhana di pinggir hutan sebelah utara desa. Usianya diperkirakan lebih dari 70 tahun. Tidak ada yang tahu pasti sejak kapan ia tinggal di sana. Sebagian warga bahkan mengatakan Mbah Sumirah sudah tinggal di tempat itu sejak mereka masih kecil. Meski hidup sederhana, Mbah Sumirah dikenal sebagai orang yang sering membantu warga yang mengalami gangguan gaib. Ia tidak pernah memasang tarif. Siapapun yang datang meminta pertolongan selalu diterimanya dengan baik. Kalau ada yang memberi beras, sayur, atau sekadar singkong hasil kebun sebagai ucapan terima kasih, ia menerimanya dengan senyum. Kalau tidak ada pemberian apapun, ia juga tidak pernah mempermasalahkannya. Pak Karto kemudian mendatangi rumah Jaka keesokan paginya. Pak Wiryo menyambutnya dengan wajah yang terlihat jauh lebih tua dibanding beberapa minggu sebelumnya. Kurang tidur dan terus memikirkan keadaan anaknya membuat tubuhnya tampak lelah. "Ada apa, Pak Karto?"
Aku mau bicara sebentar. Mereka duduk di ruang depan. Bu Sarmi ikut bergabung sambil membawa teh hangat. Pak Karto berbicara perlahan. Kalian sudah berusaha lewat jalur medis. Pak Wiryo mengangguk. Sudah ke puskesmas, sudah ke rumah sakit juga. Tapi belum ada hasil. Pak Wiryo kembali mengangguk. Pak Karto menatap mereka bergantian. Cobalah temui Mbah Sumirah. Bu Sarmi tampak ragu. Apa beliau masih mau membantu? Pak Karto tersenyum tipis. Selama niatnya baik, Mbah Sumirah tidak pernah menolak orang yang datang minta tolong. Tanpa menunggu lama, sore itu juga Pak Wiryo dan Bu Sarmi berangkat menuju rumah Mbah Sumirah. Rumah itu berdiri cukup jauh dari permukiman warga. Dindingnya terbuat dari papan tua. Atapnya masih menggunakan genting tanah liat yang mulai ditumbuhi lumut. Di halaman depan tumbuh beberapa pohon kelor, kunyit, jahe, sirih, dan berbagai tanaman obat lainnya. Di samping rumah terdapat sumur tua yang airnya terlihat sangat jernih. Mbah Sumirah sedang menyapu halaman ketika melihat mereka datang. Tubuhnya memang sudah membungkuk dimakan usia, tetapi langkahnya masih cukup kuat. Rambutnya seluruhnya telah memutih dan disanggul rapi. Sorot matanya terlihat tenang. Pak Wiryo segera memberi salam. Mbah, kami mau minta tolong. Mbah Sumirah menghentikan sapunya. Masuklah dulu. Mereka dipersilakan duduk di ruang tamu yang sederhana. Setelah mendengar seluruh cerita tentang keadaan Jaka, Mbah Sumirah tidak langsung menjawab. Ia hanya memejamkan mata beberapa saat. Kemudian membuka matanya perlahan. Besok pagi saya ikut ke rumah kalian. Keesokan harinya, sebelum matahari terlalu tinggi, Mbah Sumirah tiba di rumah Jaka. Beberapa tetangga yang melihat kedatangannya mulai berbisik. Mbah Sumirah datang. Berarti penyakit Jaka memang dianggap bukan penyakit biasa. Mbah Sumirah tidak menghiraukan bisikan itu. Ia langsung masuk ke kamar Jaka. Di atas dipan bambu, Jaka tampak semakin kurus. Wajahnya pucat. Matanya cekung karena hampir setiap malam tidak bisa tidur. Begitu melihat Mbah Sumirah, Jaka mencoba bangun. "Nggak usah berdiri," kata Mbah Sumirah lembut. Ia duduk di samping dipan. "Biarkan saya melihat lukanya." Dengan bantuan Bu Sarmi, kain penutup luka dibuka perlahan. Bau busuk langsung memenuhi ruangan. Mbah Sumirah sama sekali tidak menunjukkan rasa jijik. Ia justru menatap luka itu sangat lama. Tangannya tidak langsung menyentuh. Ia hanya mengangkat telapak tangan beberapa sentimeter di atas luka. Beberapa detik kemudian wajahnya berubah serius. "Nak Jaka." "Iya, Mbah." "Kamu pernah punya masalah dengan seseorang?" Jaka berpikir sejenak. "Ada, tapi sudah lama." "Perempuan?" Jaka terlihat terkejut. "Iya." Ruangan mendadak sunyi. Pak Wiryo dan Bu Sarmi saling berpandangan. Mbah Sumirah menarik napas panjang. "Ini bukan penyakit biasa." Pak Wiryo langsung bertanya. "Maksudnya bagaimana? Ada orang yang mengirim sesuatu?" Bu Sarmi mulai menangis. "Santet?" Mbah Sumirah mengangguk pelan. "Iya." Jaka memejamkan mata. Entah kenapa, wajah Ningsih langsung muncul dalam pikirannya. Namun ia masih belum berani menyimpulkan apapun. Mbah Sumirah melanjutkan penjelasannya. "Santet ini belum selesai." Pak Wiryo terlihat bingung. "Belum selesai?" "Iya." "Artinya?" "Masih ada yang memberi kekuatan setiap malam." Semua yang berada di ruangan itu terdiam. Mbah Sumirah kemudian mengeluarkan sebuah kantong kain kecil dari tas anyamannya. Di dalamnya terdapat garam kasar, daun kelor, bunga kenanga, beberapa lembar daun sirih, dan botol kecil berisi air yang telah didoakan. Ia meminta ember berisi air bersih. Semua bahan itu dicampurkan ke dalam ember.
Sambil mengaduk perlahan, Mbah Sumirah terus membaca doa dengan suara pelan. Setelah selesai, ia meminta Pak Wiryo mengikutinya mengelilingi rumah. Air itu dipercikan ke setiap sudut rumah, mulai dari pintu depan, jendela, dapur, halaman belakang, kandang ayam, hingga pagar bambu yang mengelilingi pekarangan. Sesekali Mbah Sumirah menancapkan ranting kelor kecil di beberapa titik. Pak Wiryo memperhatikan semua itu tanpa banyak bertanya. Selesai mengelilingi rumah, Mbah Sumirah berkata dengan tegas, "Mulai malam ini, jangan ada yang keluar rumah setelah maghrib kalau tidak perlu." Bu Sarmi mengangguk. "Lalu apa lagi yang harus kami lakukan, Mbah?" "Perbanyak ibadah." Mbah Sumirah memandang mereka satu persatu. "Jangan terus-menerus membahas rasa takut." Pak Wiryo mengangguk pelan. "Kalau kalian takut, itu yang diinginkan pengirim santet." Jaka yang mendengar perkataan itu mencoba menguatkan dirinya. Meski tubuhnya masih kesakitan, ia berjanji akan mengikuti semua yang diminta Mbah Sumirah. Malam pun tiba. Langit di atas desa Danasari terlihat gelap. Awan tebal menutupi cahaya bulan. Mbah Sumirah datang kembali setelah salat Isya. Ia membawa tas anyaman yang sama. Di ruang tengah rumah Jaka, ia menyalakan lampu minyak. Tidak ada dupa, tidak ada kemenyan. Hanya air putih, beberapa lembar daun, dan kitab doa yang sudah kusam. Seluruh keluarga duduk mengelilinginya. Suasana begitu sunyi. Mbah Sumirah mulai membaca doa dengan suara pelan tetapi jelas. Sekitar 15 menit berlalu. Tiba-tiba terdengar suara, "Tok, tok, tok." Seperti seseorang berjalan menggunakan tongkat kayu di halaman depan. Pak Wiryo langsung menoleh ke arah pintu. "Tadi ada yang datang." Tidak ada jawaban. Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. "Tok, tok, tok." Kemudian berhenti tepat di depan pintu rumah. Belum sempat mereka bereaksi, angin dingin mendadak masuk dari sela-sela jendela yang sebenarnya sudah tertutup rapat. Lampu minyak bergoyang. Api kecilnya hampir padam. Beberapa detik kemudian, bau kemenyan memenuhi ruangan. Padahal tidak ada seorang pun yang membakarnya. Bu Sarmi langsung memegang tangan suaminya erat-erat. Wajahnya mulai pucat. Belum selesai sampai di situ. Dari arah belakang rumah terdengar suara tangisan perempuan. Awalnya pelan, lalu semakin jelas. Suara itu terdengar sangat sedih. Seolah ada seseorang yang sedang menangis tepat di luar dinding kamar Jaka. Jaka merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia ingin melihat ke arah jendela. Namun Mbah Sumirah langsung berkata tanpa menghentikan doanya, "Jangan lihat." Semua orang tetap diam. Tangisan itu berubah menjadi suara tawa pelan. Lalu terdengar langkah kaki mengelilingi rumah. Suara itu bergerak dari belakang ke samping, lalu ke depan. Seolah ada seseorang yang sedang mencari jalan masuk. Mbah Sumirah mengangkat botol kecil berisi air doa. Ia memercikkan air itu ke arah pintu utama sambil membaca doa dengan suara lebih keras. Mendadak terdengar suara benturan keras dari luar. Brak! Seperti ada sesuatu yang menabrak pintu rumah. Bu Sarmi hampir berteriak. Namun Mbah Sumirah mengangkat tangannya memberi isyarat agar semua tetap tenang. Doanya tidak berhenti sedikit pun. Beberapa menit kemudian, suara langkah kaki mulai menjauh. Tangisan perempuan menghilang. Bau kemenyan perlahan lenyap. Angin kembali tenang. Lampu minyak tidak lagi bergoyang. Rumah kembali sunyi. Mbah Sumirah mengembuskan napas panjang. Ia menutup kitab doanya lalu memandang Jaka dengan wajah serius. "Malam ini kita berhasil menahannya." Pak Wiryo langsung bertanya, "Berarti sudah selesai, Mbah?" Mbah Sumirah menggeleng perlahan. "Belum." Sorot matanya berubah tajam menatap ke arah luar rumah.
Orang yang mengirim santet ini bukan dukun sembarangan. Ucapan itu membuat seluruh keluarga kembali diliputi rasa cemas. Mereka mulai sadar bahwa apa yang terjadi malam itu baru permulaan, sementara ancaman yang sebenarnya masih menunggu di depan. Pagi setelah gangguan gaib di rumah Jaka berhasil diredam, Mbah Sumirah tidak langsung pulang ke rumahnya. Ia memilih duduk di teras sambil meminum teh hangat yang dibuat Bu Sarmi. Wajahnya tampak lebih serius dibanding hari-hari sebelumnya. Pak Wiryo yang sejak tadi memperhatikannya akhirnya membuka pembicaraan. "Mbah, apa semalam itu benar kiriman orang?" Mbah Sumirah mengangguk pelan. "Bukan sekadar kiriman. Orang yang mengirim masih terus memberi tenaga pada santet itu." Jaka yang duduk bersandar di pintu kamar mendengarkan dengan wajah pucat. "Kalau begitu, apa Mbah tahu siapa orangnya?" Mbah Sumirah tidak langsung menjawab. "Saya belum bisa memastikan. Saya hanya merasakan ada seseorang yang menyimpan kebencian sangat besar kepada Jaka." Pak Wiryo menatap penuh harap. "Lalu bagaimana caranya mengetahui orang itu?" "Saya harus melihat sendiri." Menjelang sore, Mbah Sumirah meminta sebuah ruangan yang tenang. Ia memilih ruang tengah rumah Jaka. Semua jendela ditutup. Lampu minyak dinyalakan meskipun matahari belum sepenuhnya tenggelam. Di atas tikar pandan, Mbah Sumirah meletakkan sebuah mangkuk tanah liat berisi air sumur yang baru diambil. Di sampingnya terdapat beberapa lembar daun sirih, bunga melati, bunga kenanga, dan sepotong kecil kayu cendana. Tidak ada mantra yang terdengar keras. Ia hanya membaca doa dengan suara lirih sambil memejamkan mata. Seluruh keluarga diminta diam. Tidak seorang pun boleh berbicara. Ruangan itu menjadi sangat sunyi. Beberapa menit berlalu. Permukaan air di dalam mangkuk yang semula tenang mulai bergetar sendiri. Padahal tidak ada angin yang masuk. Mbah Sumirah mengangkat telapak tangannya di atas mangkuk. Wajahnya perlahan berubah tegang. Keningnya dipenuhi keringat. Pak Wiryo hampir berdiri karena khawatir melihat keadaan Mbah Sumirah. Tetapi Bu Sarmi menahan lengannya. "Jangan diganggu." Beberapa saat kemudian, Mbah Sumirah membuka matanya. Tatapannya masih mengarah ke permukaan air. "Aku melihat seorang perempuan." Jaka langsung menegakkan tubuhnya. "Siapa, Mbah?" "Dia masih muda." Air di dalam mangkuk kembali bergetar. Lagi. Mbah Sumirah memejamkan mata beberapa detik. Saat membukanya kembali, suaranya terdengar lebih pelan. "Ningsih." Nama itu membuat ruangan mendadak hening. Jaka membelalak. "Ningsih?" Pak Wiryo mengerutkan dahi. "Mantan pacarmu." Jaka mengangguk perlahan. Bu Sarmi langsung menutup mulutnya sendiri. Astaga! Ia sama sekali tidak menyangka gadis yang dulu sering datang membantu di rumah mereka kini diduga menjadi penyebab penderitaan anaknya. Jaka sendiri terlihat linglung. Ia memang pernah teringat pada Ningsih, tetapi ia selalu berusaha menghilangkan prasangka itu. "Saya tidak pernah menyakitinya selain memutuskan hubungan, Mbah." Mbah Sumirah memandang Jaka. Dendam bisa membuat orang kehilangan akal sehat. "Lalu, apa benar dia yang melakukan semua ini?" "Saya belum melihat seluruhnya. Tapi wajah yang muncul hanya dia." Pak Wiryo mengepalkan tangannya. "Aku mau menemui keluarganya sekarang juga." Mbah Sumirah segera menggeleng. "Jangan." "Kenapa?" "Kalau kalian datang dengan emosi, masalahnya akan semakin besar." "Lalu bagaimana?" "Biarkan saya yang menemuinya." Keesokan paginya, Mbah Sumirah berjalan menuju rumah Ningsih. Rumah keluarga Ningsih berada di bagian timur desa Danasari. Bangunannya lebih besar dibanding rumah warga lainnya karena orang tua Ningsih memang dikenal sebagai pedagang beras yang cukup berhasil. Saat Mbah Sumirah tiba, Ningsih sedang menyapu halaman. Begitu melihat nenek tua itu datang,
Wajahnya tampak sedikit terkejut. "Mbah, ada perlu apa?" "Saya ingin bicara." Ningsih mempersilakan Mbah Sumirah duduk di bangku bambu di teras. Orang tua Ningsih kebetulan sedang pergi ke pasar sehingga di rumah hanya ada mereka berdua. Mbah Sumirah langsung berbicara tanpa berputar-putar. "Ningsih." "Iya." "Apa yang kamu lakukan kepada Jaka?" Wajah Ningsih langsung berubah. "Apa maksud Mbah?" "Kamu tahu maksud saya." Ningsih tersenyum kecil. "Saya nggak ngerti." Mbah Sumirah tetap menatap matanya. "Dendam tidak akan membuat hidupmu lebih tenang." Ningsih mulai terlihat kesal. "Saya nggak punya dendam." "Kalau begitu kenapa wajahmu yang saya lihat?" Ucapan itu membuat Ningsih terdiam beberapa detik. Namun ia segera mengalihkan pandangan. "Mbah salah orang." Mbah Sumirah menarik napas panjang. "Kalau memang kamu yang mengirim santet, hentikan sekarang juga." Ningsih berdiri. "Saya nggak pernah kirim apa-apa. Saya datang bukan untuk memusuhi. Tapi saya merasa dituduh." "Ningsih, saya sibuk." Nada bicaranya mulai meninggi. "Kalau sudah selesai, silakan pulang." Mbah Sumirah masih mencoba menasihati. Masih ada waktu untuk memperbaiki semuanya. Namun Ningsih tidak lagi mau mendengarkan. Ia menunjuk ke arah pintu pagar. "Saya bilang pulang." Melihat pembicaraan tidak akan menghasilkan apa-apa, Mbah Sumirah akhirnya bangkit. Sebelum meninggalkan halaman, ia hanya mengucapkan satu kalimat. "Kalau kamu terus memelihara kebencian, akibatnya akan kembali kepadamu sendiri." Ningsih tidak menjawab. Ia langsung masuk ke dalam rumah dan menutup pintu dengan keras. Malam harinya, Ningsih justru semakin gelisah. Ucapan Mbah Sumirah terus terngiang di kepalanya. Ia merasa takut. Namun rasa takut itu kalah oleh kebenciannya kepada Jaka. Menurutnya, Jaka pantas menerima semua penderitaan itu. Tanpa sepengetahuan orang tuanya, Ningsih kembali mengayuh sepeda menuju rumah Mbah Kromo. Ketika tiba, dukun itu seolah sudah mengetahui maksud kedatangannya. "Kamu datang lagi?" "Iya." "Belum puas?" Ningsih menggigit bibir. "Dia masih hidup." Mbah Kromo tersenyum tipis. "Kamu ingin lebih parah?" Ningsih mengangguk. "Aku ingin dia benar-benar hancur." Mbah Kromo mengambil sebuah kotak kayu tua. Kali ini wajahnya jauh lebih serius. "Kalau mau memperkuat santet, ada syaratnya." "Syarat apa?" "Tumbal." Ningsih menelan ludah. "Tumbal manusia?" Dukun itu tertawa pelan. "Bukan." "Apa?" "Seekor kambing hitam." Ningsih mengembuskan napas lega. "Itu saja?" "Tapi kambing itu harus disembelih malam ini juga." Tanpa berpikir panjang, Ningsih menyanggupinya. Malam itu juga ritual kedua dilakukan. Seekor kambing hitam disembelih di belakang rumah Mbah Kromo. Darahnya ditampung di dalam mangkuk tanah. Foto Jaka yang dulu digunakan kembali dikeluarkan. Jarum-jarum baru ditusukkan satu persatu. Mbah Kromo membaca mantra lebih lama dibanding ritual pertama. Angin berembus sangat kencang. Api lampu minyak berubah menjadi kebiruan. Di akhir ritual, dukun itu berkata pelan, "Mulai malam ini penderitaannya akan bertambah." Ningsih hanya mengangguk tanpa sedikit pun merasa iba. Pada waktu yang hampir bersamaan, Jaka yang sedang berbaring di kamarnya tiba-tiba menjerit kesakitan. "Ah." Bu Sarmi dan Pak Wiryo berlari masuk. Mereka melihat Jaka memegangi perutnya. Wajahnya dipenuhi keringat. Tubuhnya gemetar hebat. Ketika perban dibuka, mereka terkejut. Bagian hitam pada luka yang sebelumnya hanya berada di sekitar kemaluan kini mulai menjalar ke arah bawah perut. Kulit di sekitarnya berubah menjadi kebiruan.
Jaka merasakan panas luar biasa seperti ada bara api di dalam tubuhnya. Mbah Sumirah yang memang berjaga malam itu langsung memeriksa keadaan Jaka. Ekspresinya berubah. Santetnya diperkuat. Pak Wiryo panik. Apa yang harus kita lakukan? Saya akan bertahan semampu saya. Namun malam itu gangguan tidak berhenti di situ. Menjelang tengah malam, terdengar suara benda jatuh dari dapur. Saat Pak Wiryo memeriksa, tidak ada siapapun di sana. Beberapa menit kemudian, pintu belakang terbuka sendiri meski sudah dikunci dari dalam. Lampu minyak di ruang tengah padam tanpa sebab. Suara perempuan menangis kembali terdengar, kali ini lebih dekat daripada sebelumnya. Bahkan Jaka mengaku melihat sesosok bayangan hitam berdiri di pojok kamarnya sebelum menghilang begitu saja. Gangguan serupa terus berulang selama beberapa malam berikutnya. Kadang terdengar langkah kaki di atas genting. Kadang jendela bergetar sendiri. Kadang aroma busuk tiba-tiba memenuhi rumah meskipun luka Jaka sudah dibersihkan. Mbah Sumirah semakin sering datang dan menghabiskan malam di rumah keluarga Jaka. Ia mulai menyadari satu kenyataan yang tidak bisa dihindari. Lawan yang mereka hadapi tidak akan berhenti sebelum salah satu pihak kalah. Suatu pagi, setelah selesai memperbarui doa-doa perlindungan di sekeliling rumah, Mbah Sumirah memandang ke arah hutan di belakang desa Danasari. Wajahnya tampak tenang, tetapi sorot matanya penuh kewaspadaan. Ia tahu waktu untuk pertarungan terakhir sudah semakin dekat, dan apa yang akan terjadi sesudahnya akan menentukan hidup atau mati Jaka. Sejak kondisi Jaka semakin memburuk, Mbah Sumirah hampir setiap hari datang ke rumahnya. Setelah beberapa malam mengamati gangguan yang terus muncul, ia akhirnya mengambil keputusan yang sudah lama dipikirkannya. Sore itu, ketika matahari mulai turun, Mbah Sumirah memanggil Pak Wiryo, Bu Sarmi, dan Jaka ke ruang tengah. Wajah nenek tua itu tampak lebih serius dari biasanya. Besok malam kita tidak bisa bertahan di rumah ini lagi, katanya pelan. Pak Wiryo langsung bertanya. Maksudnya bagaimana, Mbah? Ikatan santetnya harus diputus di tempat yang bersih. Di mana? Di Sendang Watu Jernih. Mendengar nama itu, Pak Wiryo langsung mengenalnya. Sendang Watu Jernih berada di pinggir hutan sebelah utara desa Danasari. Mata air itu sudah ada sejak zaman leluhur. Airnya tidak pernah kering meskipun musim kemarau panjang. Warga biasanya mengambil air dari sana untuk keperluan tertentu karena dipercaya sebagai tempat yang suci. Jaka yang masih terbaring hanya mengangguk pelan. Aku ikut, Mbah. Mbah Sumirah memandangnya. Perjalanan ini akan berat. Aku siap. Kalau di tengah jalan kamu menyerah, santet itu akan tetap tinggal di tubuhmu. Jaka menghela napas panjang. Aku tidak mau terus hidup seperti ini. Mbah Sumirah mengangguk. Kalau begitu kita berangkat setelah salat Isya. Malam berikutnya, langit desa Danasari tampak gelap tanpa cahaya bulan. Awan tebal menutupi seluruh langit. Udara terasa lebih dingin dibanding biasanya. Pak Wiryo meminjam gerobak kayu milik tetangganya untuk membawa Jaka karena kondisinya sudah terlalu lemah untuk berjalan jauh. Bu Sarmi membawa lampu minyak. Mbah Sumirah membawa tas anyamannya yang berisi air doa, daun kelor, garam kasar, bunga kenanga, bunga melati, dan beberapa ramuan yang telah disiapkannya sejak pagi. Perjalanan menuju Sendang memakan waktu hampir 30 menit. Semakin mendekati hutan, suasana semakin sunyi. Tidak terdengar suara burung. Bahkan suara jangkrik yang biasanya ramai pun hampir tidak ada. Pak Wiryo mulai merasa tidak nyaman. Hutan ini rasanya beda malam ini. Mbah Sumirah tetap berjalan di depan. Jangan banyak bicara. Mereka akhirnya tiba di Sendang Watu Jernih. Air di Sendang terlihat sangat tenang. Permukaannya memantulkan cahaya lampu minyak yang dibawa Bu Sarmi. Di sekitar Sendang terdapat beberapa pohon beringin tua dengan akar yang menjuntai hingga hampir menyentuh tanah.
Mbah Sumirah meminta Pak Wiryo membantu menurunkan Jaka dari gerobak. Jaka didudukan di atas tikar pandan yang sudah disiapkan. Napasnya terdengar berat. Luka di tubuhnya semakin menghitam. Rasa sakit yang ia rasakan sejak sore semakin menjadi-jadi. Mbah Sumirah mulai menyusun perlengkapan ritual. Ia menuangkan air dari sendang ke dalam kendi kecil. Kemudian mencampurkannya dengan air doa yang dibawanya. Ia menaburkan garam kasar membentuk lingkaran di sekitar tempat Jaka duduk. Daun kelor diletakkan di 4 penjuru. Bunga kenanga dan melati disebarkan di depan Jaka. Setelah semuanya selesai, Mbah Sumirah duduk bersila. Mulai sekarang, siapapun jangan keluar dari lingkaran ini. Pak Wiryo dan Bu Sarmi mengangguk. Mereka duduk di belakang Jaka sambil terus berdoa. Mbah Sumirah mulai membaca doa dengan suara tenang. Beberapa menit pertama tidak terjadi apa-apa. Namun perlahan angin mulai bertiup. Semula hanya pelan, lalu semakin kencang. Daun-daun di sekitar sendang bergesekan keras. Lampu minyak bergoyang hampir padam. Tiba-tiba terdengar suara tangisan perempuan dari balik pepohonan. Suara itu datang dari berbagai arah. Kadang dari kanan, kadang dari kiri, kadang terdengar sangat dekat. Bu Sarmi memegang tangan suaminya erat-erat. Pak Wiryo berusaha tetap tenang meskipun bulu kuduknya berdiri. Mbah Sumirah sama sekali tidak menghentikan doanya. Beberapa saat kemudian, aroma busuk seperti bangkai memenuhi udara. Bau itu jauh lebih menyengat dibanding luka yang selama ini diderita Jaka. Pak Wiryo sampai menutup hidung. Astagfirullah. Belum sempat rasa takut mereka hilang, dari balik pepohonan muncul beberapa bayangan hitam. Awalnya hanya 1, lalu bertambah menjadi 3, kemudian 5. Sosok-sosok itu berdiri tanpa wajah yang jelas. Tubuh mereka gelap seperti asap. Mereka perlahan berjalan mengelilingi sendang. Jaka yang melihatnya mulai gemetar. Mbah, jangan lihat mereka. Tapi, tundukkan kepalamu. Jaka segera memejamkan mata. Saat itulah rasa sakit di tubuhnya tiba-tiba meningkat berkali-kali lipat. Ia berteriak keras. Ah. Tubuhnya melengkung ke belakang. Tangannya mengepal sangat kuat. Keringat membasahi seluruh wajahnya. Bu Sarmi menangis melihat anaknya. Mbah, tolong anak saya. Mbah Sumirah tetap membaca doa tanpa berhenti. Nada suaranya semakin tegas. Angin bertiup semakin kencang. Pohon-pohon di sekitar sendang bergoyang hebat. Suara tangisan berubah menjadi jeritan yang memekakan telinga. Bayangan hitam tadi semakin mendekat ke arah lingkaran garam. Namun setiap kali menyentuh garis garam itu, mereka langsung mundur seperti terkena sesuatu. Di tempat lain, jauh dari desa Danasari, Mbah Kromo juga sedang melakukan ritual di rumahnya. Di hadapannya masih terdapat foto Jaka. Puluhan lilin kecil menyala mengelilinginya. Dukun itu membaca mantra dengan suara keras. Jangan biarkan dia lepas. Ia kembali menusukkan jarum ke foto Jaka. Namun kali ini, saat jarum menyentuh foto itu, api lilin tiba-tiba bergoyang liar. Mbah Kromo mengernyit. Ada yang melawan. Ia segera mempercepat bacaannya. Di sendang watu jernih, Jaka mulai kehilangan kesadaran. Napasnya naik turun tidak beraturan. Kulit di bagian bawah perut tampak bergerak sendiri, seperti ada sesuatu yang merayap di dalamnya. Mbah Sumirah mengambil kendi berisi air doa. Air itu disiramkan perlahan ke tubuh Jaka. Begitu air menyentuh lukanya, Jaka menjerit semakin keras. Rasa sakitnya seperti membakar seluruh tubuh. Mbah Sumirah kemudian meletakkan telapak tangannya beberapa sentimeter di atas luka. Doanya semakin cepat, semakin kuat. Tiba-tiba tubuh Jaka bergetar hebat. Mulutnya terbuka lebar. Dari luka di bagian bawah tubuhnya terdengar suara kecil seperti sesuatu yang sedang dipaksa keluar.
Pak Wiryo dan Bu Sarmi menahan napas. Beberapa detik kemudian, ting! Sebuah paku berkarat jatuh ke atas tikar. Belum selesai. Tak lama kemudian keluar lagi sebuah jarum panjang yang berlumuran cairan hitam. Disusul beberapa jarum kecil lainnya. Bu Sarmi menangis melihat pemandangan itu. Astaga! Namun Mbah Sumirah belum berhenti. Belum selesai. Jaka kembali berteriak. Tubuhnya kembali bergetar. Lalu dari luka itu keluar segumpal benda hitam sebesar kepalan tangan. Benda itu mengeluarkan bau busuk yang luar biasa. Sesaat setelah menyentuh tanah, gumpalan hitam itu bergerak seperti makhluk hidup. Mbah Sumirah segera menaburkan garam dan menyiramkan air doa ke atasnya. Gumpalan itu mengeluarkan suara mendesis. Beberapa detik kemudian berubah menjadi abu hitam. Pada saat yang sama, seluruh bayangan hitam di sekitar sendang menghilang satu persatu. Angin yang sejak tadi bertiup kencang mendadak berhenti. Suara tangisan lenyap. Hutan kembali sunyi. Jaka perlahan membuka matanya. Napasnya masih lemah. Namun rasa sakit yang selama berminggu-minggu menyiksanya mulai berkurang. Mbah. Santetnya sudah putus. Di rumah Mbah Kromo, keadaan berubah kacau. Begitu ikatan santet terputus, seluruh lilin di ruangan padam bersamaan. Foto Jaka terbakar sendiri. Mbah Kromo tiba-tiba memegang dadanya. Ah! Ia terlempar ke belakang tanpa ada yang menyentuh. Mulutnya memuntahkan darah hitam. Rak kayu di dalam rumah roboh. Botol-botol berisi minyak pecah berserakan. Mbah Kromo mencoba berdiri. Namun tubuhnya kembali terjatuh. Ia menjerit kesakitan ketika merasakan panas luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Ilmu hitam yang selama ini ia kirim berbalik menyerangnya. Di rumahnya, Ningsih yang sedang berbaring tiba-tiba membuka mata. Dadanya terasa sesak. Napasnya menjadi pendek. Kepalanya berdenyut hebat. Ia bangun dari tempat tidur sambil memegangi dada. Belum sempat memanggil kedua orang tuanya, pandangannya mendadak gelap. Tubuhnya ambruk ke lantai. Ningsih! Teriakan ibunya memenuhi rumah. Ningsih tergeletak tidak sadarkan diri. Di saat itulah, jauh di sendang Watu Jernih, Mbah Sumirah memandang langit yang mulai cerah. Ia tahu pertarungan malam itu telah berakhir. Namun ia juga sadar, masih ada satu pekerjaan terakhir yang harus diselesaikan agar luka yang ditinggalkan oleh dendam benar-benar bisa sembuh. Pagi setelah ritual di sendang Watu Jernih, suasana di rumah Jaka terasa berbeda. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu menahan rasa sakit, Jaka bisa tidur hingga matahari terbit tanpa terbangun karena nyeri yang menusuk tubuhnya. Ketika membuka mata, ia menarik napas panjang. Rasa sakit itu memang belum sepenuhnya hilang, tetapi sudah jauh berkurang. Ia mencoba menggerakkan kedua kakinya perlahan. Tidak lagi terasa seperti ada benda tajam yang menusuk dari dalam. Bu Sarmi yang baru masuk membawa semangkuk bubur langsung menyadari perubahan itu. Jaka, kamu sudah bangun. Jaka mengangguk sambil tersenyum tipis. Badanku lebih ringan, Bu. Kalimat sederhana itu membuat mata Bu Sarmi langsung berkaca-kaca. Sudah lama ia tidak melihat anaknya tersenyum. Ia segera memanggil suaminya. Pak, cepat ke sini. Pak Wiryo berlari masuk ke kamar. Begitu melihat wajah Jaka yang tampak lebih segar, ia mengembuskan napas lega. Alhamdulillah. Mbah Sumirah yang sejak pagi masih berada di rumah mereka meminta luka Jaka dibersihkan. Dengan hati-hati, kain penutup dibuka. Pak Wiryo dan Bu Sarmi memperhatikan dengan penuh harap. Luka yang sebelumnya menghitam kini mulai berubah warna. Bagian tepi luka terlihat mengering. Cairan yang selama ini terus keluar sudah jauh berkurang. Yang paling membuat mereka lega, bau busuk yang selama berminggu-minggu memenuhi rumah mulai menghilang. Mbah Sumirah mengangguk pelan. Yang paling berat sudah lewat.
Bu Sarmi langsung menangis haru. "Terima kasih, Mbah." Mbah Sumirah hanya tersenyum. "Jangan berterima kasih kepada saya. Bersyukurlah kepada Tuhan." Selama beberapa hari berikutnya, keadaan Jaka terus menunjukkan perubahan. Nafsu makannya mulai kembali. Ia sudah mampu duduk lebih lama di teras rumah. Tubuhnya yang sebelumnya sangat lemah perlahan mendapatkan tenaganya kembali. Belatung yang dulu keluar dari luka sama sekali tidak pernah muncul lagi. Kulit yang rusak mulai menutup sedikit demi sedikit. Bekas luka memang masih terlihat jelas, tetapi proses penyembuhannya berlangsung jauh lebih cepat dibanding sebelumnya. Melihat perkembangan itu, Pak Wiryo memutuskan membawa Jaka kembali ke rumah sakit kabupaten untuk memastikan kondisinya. Dokter yang dulu menangani Jaka tampak terkejut ketika melihat hasil pemeriksaan terbaru. Ia membuka kembali catatan medis beberapa minggu sebelumnya. Kemudian membandingkannya dengan keadaan Jaka sekarang. Dokter itu menggeleng pelan. "Ini sangat berbeda." Pak Wiryo langsung bertanya, "Apa sudah sembuh, Dok?" "Belum 100%, tapi perkembangan lukanya luar biasa cepat." Dokter kembali memeriksa bagian yang sebelumnya mengalami pembusukan. "Saya terus terang bingung." "Maksud dokter?" "Dengan kondisi beberapa minggu lalu, seharusnya proses penyembuhan membutuhkan waktu yang jauh lebih lama." Dokter kembali melihat hasil pemeriksaan laboratorium yang baru dilakukan. Infeksinya hampir tidak ada. Pak Wiryo hanya mengangguk pelan. Ia tidak menceritakan apa yang sebenarnya telah dialami keluarganya. Baginya, cukup Tuhan dan orang-orang yang terlibat saja yang mengetahui semuanya. Dokter hanya memberikan obat untuk membantu proses penyembuhan kulit dan meminta Jaka tetap menjaga kebersihan tubuhnya. Sebelum pulang, dokter berkata, "Teruskan perawatannya. Saya berharap kondisinya akan pulih sepenuhnya." Sementara itu, kabar lain datang dari desa tempat tinggal Mbah Kromo. Beberapa warga yang mengenalnya mulai membicarakan kejadian aneh di rumah dukun tersebut. Menurut cerita yang beredar, sehari setelah malam ritual terakhir, Mbah Kromo ditemukan terbaring di lantai rumahnya. Tubuhnya penuh luka kehitaman. Tidak ada tanda-tanda orang lain masuk ke rumah itu. Beberapa barang di dalam rumah berserakan seperti habis diterjang angin. Orang-orang yang menemukannya mengatakan Mbah Kromo sudah tidak bernapas. Berita itu akhirnya sampai ke desa Danasari. Pak Karto yang mendengar kabar tersebut hanya menghela napas. Setiap perbuatan pasti ada balasannya. Mbah Sumirah tidak memberikan komentar panjang. Ia hanya berkata, "Ilmu yang digunakan untuk mencelakakan orang lain cepat atau lambat akan meminta bayaran." Di rumah keluarga Ningsih, suasana juga jauh berbeda. Sejak pingsan pada malam ritual itu, Ningsih sering melamun. Wajahnya terlihat pucat. Ia hampir tidak pernah keluar rumah. Setiap kali memejamkan mata, bayangan wajah Jaka yang menderita selalu muncul dalam pikirannya. Ia juga teringat semua nasihat yang pernah disampaikan Mbah Sumirah. Semakin dipikirkan, semakin besar rasa bersalah yang memenuhi hatinya. Suatu sore, Ningsih akhirnya memberanikan diri berbicara kepada kedua orang tuanya. "Aku harus minta maaf." Ibunya memandang heran. "Minta maaf soal apa?" Ningsih tidak sanggup menjelaskan semuanya. Ia hanya berkata, "Aku sudah melakukan kesalahan besar." Keesokan harinya, dengan langkah pelan, Ningsih berjalan menuju rumah Jaka. Jantungnya berdebar sangat kencang. Beberapa warga yang melihatnya mulai berbisik-bisik. Tidak ada yang tahu tujuan kedatangannya. Sesampainya di halaman rumah, Ningsih berhenti. Pak Wiryo yang sedang menyapu halaman terkejut melihat mantan kekasih anaknya berdiri di depan pagar. "Ada apa, Ningsih?" Dengan suara bergetar, Ningsih berkata, "Saya boleh masuk?" Pak Wiryo terdiam beberapa saat. Akhirnya ia mempersilakan Ningsih masuk. Di ruang tamu,
Jaka sedang duduk bersama Bu Sarmi. Begitu melihat Ningsih, suasana langsung menjadi canggung. Tidak ada satupun yang berbicara selama beberapa detik. Akhirnya Ningsih berdiri di depan mereka. Air matanya mulai mengalir. "Saya datang untuk minta maaf." Tidak ada jawaban. Ningsih kemudian menundukkan kepalanya. "Semua ini salah saya." Kalimat itu membuat Pak Wiryo dan Bu Sarmi saling berpandangan. Ningsih akhirnya menceritakan semuanya. Mulai dari rasa sakit hati setelah diputuskan, pertemuannya dengan Mbah Kromo, hingga keputusannya meminta santet dikirim kepada Jaka. Semakin lama bercerita, tangisnya semakin pecah. "Saya nggak pernah membayangkan akibatnya akan separah itu." Bu Sarmi ikut menangis mendengarnya. Ia memang sangat marah. Namun melihat Ningsih yang benar-benar menyesal, kemarahannya perlahan berubah menjadi rasa iba. Jaka memandang Ningsih cukup lama. Ia teringat semua penderitaan yang telah dialaminya. Minggu-minggu penuh rasa sakit. Tubuh yang hampir hancur. Tatapan jijik warga. Tangisan kedua orang tuanya. Semua itu tidak mungkin ia lupakan. Namun Jaka juga sadar bahwa terus menyimpan kebencian hanya akan memperpanjang luka. Ia menarik napas panjang. "Aku memaafkan kamu." Ningsih langsung menangis semakin keras. "Tapi..." Jaka melanjutkan ucapannya. "Aku nggak akan pernah lupa apa yang pernah terjadi." Ningsih mengangguk. "Saya mengerti. Jangan ulangi lagi kepada siapapun. Saya janji." Pak Wiryo dan Bu Sarmi akhirnya ikut memaafkan Ningsih. Mereka berharap kejadian itu menjadi pelajaran bagi semua orang. Beberapa hari kemudian, Mbah Sumirah datang kembali ke rumah Jaka. Kondisi pemuda itu sudah jauh lebih sehat. Ia bahkan mulai membantu ayahnya membersihkan halaman rumah. Sebelum pulang, Mbah Sumirah mengumpulkan Jaka beserta kedua orang tuanya. Ada satu pesan yang ingin ia sampaikan. "Ingat baik-baik. Semua memperhatikan. Kebencian adalah pintu yang paling mudah dimasuki oleh ilmu hitam." Jaka mengangguk. Kalau hati dipenuhi dendam, orang bisa melakukan apa saja tanpa memikirkan akibatnya. Pak Wiryo menambahkan, "Berarti kita juga harus menjaga hati." Mbah Sumirah tersenyum. "Itulah benteng yang paling kuat." Beberapa bulan kemudian, kehidupan di desa Danasari kembali berjalan seperti biasa. Jaka sudah kembali bekerja di sawah bersama ayahnya. Walaupun bekas luka di tubuhnya masih ada, kesehatannya hampir pulih sepenuhnya. Warga yang dulu menjauhinya kini kembali menyapanya dengan ramah. Mereka juga mulai mengetahui bahwa penyakit yang pernah diderita Jaka bukan penyakit menular seperti yang sempat mereka takutkan. Banyak warga datang ke rumah Jaka hanya untuk menanyakan kabarnya. Di sisi lain, Ningsih memilih lebih banyak membantu kedua orang tuanya berdagang. Ia menjadi pribadi yang jauh lebih pendiam. Tidak ada lagi amarah yang dulu menguasai dirinya. Setiap kali mendengar orang membicarakan ilmu hitam, ia selalu memilih pergi karena rasa penyesalan itu masih tersimpan di dalam hatinya. Nama Mbah Sumirah semakin dihormati oleh seluruh warga desa Danasari. Bukan karena kesaktiannya, melainkan karena ketulusannya membantu siapa saja yang membutuhkan tanpa pernah meminta imbalan. Kalau ada warga membawa hasil panen sebagai tanda terima kasih, ia menerimanya dengan sederhana. Kalau tidak ada, ia tetap membantu seperti biasa. Suatu sore, ketika matahari mulai turun di balik perbukitan, Mbah Sumirah berjalan sendirian menyusuri jalan tanah menuju rumahnya di pinggir hutan. Di tangan kirinya hanya ada tas anyaman yang sudah menemaninya selama bertahun-tahun. Beberapa warga yang berpapasan menghentikan langkah mereka. "Permisi, Mbah." "Sehat selalu, Mbah." Anak-anak kecil ikut menundukkan kepala sebagai tanda hormat. Mbah Sumirah hanya membalas dengan senyum hangat.
Ia terus melangkah tanpa sedikit pun menunjukkan rasa bangga atas apa yang telah dilakukannya. Sementara matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, warga desa Danasari memandang sosok nenek tua itu dengan penuh rasa hormat. Mereka tahu bahwa keberanian, ketulusan, dan kepedulian Mbah Sumirah telah menyelamatkan satu nyawa sekaligus mengakhiri sebuah dendam yang hampir menghancurkan banyak kehidupan. Beberapa bulan setelah semua peristiwa mengerikan itu berlalu, suasana desa Danasari benar-benar kembali tenang. Jalan-jalan desa yang dulu dipenuhi bisik-bisik tentang penyakit aneh Jaka kini kembali ramai oleh aktivitas para petani yang berangkat ke sawah sejak pagi. Anak-anak kembali bermain di halaman rumah, sementara warga menjalani kehidupan seperti sebelum semua teror itu terjadi. Jaka perlahan berhasil menata kembali hidupnya. Kondisi tubuhnya sudah pulih sepenuhnya. Luka yang dulu hampir merenggut harga diri dan nyawanya telah mengering. Hanya menyisakan bekas yang selalu mengingatkannya pada masa-masa paling kelam dalam hidupnya. Ia kembali bekerja bersama Pak Wiryo menggarap sawah keluarga. Senyum yang sempat lama menghilang kini perlahan kembali terlihat di wajahnya. Pengalaman itu mengubah Jaka menjadi pribadi yang lebih sabar dan lebih banyak bersyukur. Ia tidak lagi mudah marah ataupun menyimpan kebencian kepada siapapun. Baginya, kehidupan terlalu berharga untuk dihabiskan dengan dendam dan permusuhan. Di sisi lain, Ningsih memutuskan meninggalkan desa Danasari setelah meminta maaf kepada Jaka dan keluarganya. Ia memilih tinggal bersama bibinya di kota untuk memulai kehidupan yang baru. Setiap hari ia membawa penyesalan yang tidak pernah benar-benar hilang dari hatinya. Ia sadar bahwa keputusan yang diambil karena amarah telah menghancurkan banyak kehidupan, termasuk hidupnya sendiri. Penyesalan itu menjadi hukuman yang terus ia rasakan, mengajarkannya bahwa tidak ada sedikit pun kebaikan yang lahir dari kebencian. Sementara itu, Mbah Sumirah tetap tinggal di rumah kecilnya di pinggir hutan desa Danasari. Kehidupannya tidak berubah. Ia masih menanam berbagai tanaman obat di halaman rumah, membantu warga yang membutuhkan pertolongan, dan menjalani hari-harinya dengan sederhana. Meskipun semakin banyak orang datang untuk meminta bantuannya, Mbah Sumirah tidak pernah memanfaatkan keadaan untuk mencari keuntungan. Ia selalu mengingatkan bahwa setiap manusia harus lebih dahulu berikhtiar dengan cara yang benar, memperbanyak doa, dan menjaga hati agar tidak dikuasai kebencian. Nama Mbah Sumirah kemudian dikenang oleh warga sebagai sosok yang bukan hanya berani menghadapi kekuatan ilmu hitam, tetapi juga mengajarkan bahwa ketulusan, keimanan, dan kepedulian kepada sesama jauh lebih kuat daripada rasa dendam. Kisah yang pernah mengguncang desa Danasari itu akhirnya menjadi cerita yang terus diceritakan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai pengingat bahwa setiap pilihan yang didasari amarah dapat membawa akibat yang sangat besar. Pelajaran dan hikmah yang dapat kita ambil dendam yang terus dipelihara hanya akan menghancurkan diri sendiri dan juga orang lain. Perbuatan jahat, termasuk menggunakan ilmu hitam untuk mencelakakan orang lain, pada akhirnya akan membawa akibat buruk bagi pelakunya sendiri ketika menghadapi penyakit atau musibah. Ikhtiar melalui pengobatan medis harus tetap menjadi langkah utama. Jika seseorang juga memiliki keyakinan spiritual, hal itu sebaiknya dijalankan sebagai pendamping, bukan pengganti pengobatan yang tepat. Memaafkan memang tidak mudah, tetapi memaafkan seringkali menjadi jalan terbaik untuk menghentikan rantai kebencian. Menolong orang lain dengan tulus tanpa mengharapkan balasan adalah salah satu bentuk kebaikan yang akan selalu dikenang. Cobaan seberat apapun dapat dihadapi dengan kesabaran, doa, usaha yang benar, dan keyakinan kepada Tuhan. Jangan mudah mengambil keputusan saat sedang dikuasai emosi, karena satu keputusan yang salah dapat membawa penyesalan sepanjang hidup. Pada akhirnya, kisah Jaka, Ningsih, dan Mbah Sumirah mengajarkan bahwa kejahatan mungkin terlihat kuat untuk sementara waktu, tetapi kebaikan, ketulusan, dan hati yang bersih akan selalu memiliki jalan untuk mengalahkan kegelapan. Itulah pelajaran yang terus hidup dalam ingatan warga desa Danasari, bahkan bertahun-tahun setelah semua peristiwa itu berakhir.